Yuk. Itu setelah Bapak dari Papua kan, waktu di Papua Dirkrim Pak ya? Papua Barat ya? Ya, Dirkrimum. Terus pindah ke Sumut Dirkrimum juga? Dir narkoba. Oh di narkoba. Dari di narkoba langsung masuk Sespinti apa Pak? Ya, sekolah Sespinti. Sekali aja langsung lulus? Puji Tuhan. Oh luar biasa. Ya, ada berkat di situ. Gimana? Anak sehat? Semua sehat. Istri Pak Pendeta sehat-sehat? ya sehat semua. Nggak ada yang kena corona terus kan? Omikron kan? Puji Tuhan semua sehat. Puji Tuhan luar biasa. Jadi ini harapan ke depan gimana nih Pak? Maksud Ya, Bapak kebanyakan di bidang reserse apa bidang apa biasanya? di reserse. Ya, semua menjalani tugas dengan senang hati. Apapun itu amanah yang diberikan kita jalankan. Harapan ke depan gimana Pak? Harapan Ya, harapan ke depan saya kira semua namanya anggota Polri pengen mencapai karir yang terbaik. Ya, saya juga berharap apa sisa masa pengabdian saya ini saya bisa mencapai karir yang terbaik yang bisa dipersembahkan buat keluarga. rating berapa Pak? 96. 96 termasuk cepet dong kombes tuh. Ya, standar lah Pak. Standar ya. Ya. Soalnya saya banyak kenalan yang 91 masih banyak kombes tuh. Ya, itu perjalanan karir Pak. Saya kira, tapi saya termasuk bersyukur, puji Tuhan diberikan berkat yang luar biasa, bisa mendapat pangkat dan jabatan, bisa menyelesaikan sekolah tertinggi di kedinasan kepolisian. Udah, Berarti ini kombesnya ini nggak ada telat lah ya? kalau telat sih ya enggak ya, masih normal. normal lah. Ya. Saya ingat betul waktu itu Pak, Pak Kapolri kita sekarang, Pak Sigit, waktu itu kompol sebagai Kapolsek Tambora. Saya ketemu beliau 3 kali dan waktu itu beliau pernah bilang begini, bisa nggak saya ini yang pengikut Tuhan di sini jadi Kapolri? Wah, kenapa nggak bisa? Nggak ada mustahil saya bilang. Kan negara kita negara Pancasila, ya kan? Jadi bukan negara agama tapi negara Pancasila. Jadi siapa aja yang punya kemampuan bisa saya bilang. Kita doa. Nggak diduga-duga Pak. Sekarang jadi Kapolri kan? Diberkati ya. Iya, luar biasa tuh. Jadi saya juga kerinduan. Kuasa Tuhan. Bapak ini bisa Abang reskrim kayak. Amin. Doanya Pak Pendeta kita aminkan. Amin. Iya, kan nggak ada yang mustahil Pak begitu. Tidak ada yang mustahil. Iya, kan? Semua jalan Tuhan. Asal kita kerja baik kan. Iya. Saya lihat kan Bapak mulai dari Papua, Dirkrimum, langsung di narkoba Sumut, langsung sekolahnya juga nggak telat. Orang kadang saya banyak yang saya kenal itu sampai 4 kali, 3 kali baru Ya, lulus. kebetulan kita dikasih berkat lebih di situ. Iya. Ya, doanya Pak Pendeta juga kan. Luar biasa. Ya. Jadi gimana Pak? Ke depan nggak ada Bapak kerinduan aja dulu, kerinduan di mana gitu ditempatkan nggak ada. Ya, karena saya lebih banyak dulu bertugas di bidang operasional, terutama di reskrim. Ya, pasti saya lebih menjiwai di sana. Di reskrimnya. Ya, di operasional ya, di reskrim. Berapa kali Pak di reskrim terus berulang-ulang kali gitu? Enggak, menjabat direktur 2 kali. Satu di Papua, di Reserse Kriminal Umum. Yang kedua kan direktur di Sumut ya, direktur Reserse Narkoba. Iya. Wadirnya juga 2 kali, itu narkoba sama krimsus. Kasat reskrim pernah? Pernah, Kanit reskrim? pernah. Oh berarti udah di reskrim terus Pak ya? Iya. Iya luar biasa. Tapi ini santai-santai lah ya ngomongnya.
Tapi nggak pernah nembak orang, Pak, ya? Nembak pernah lah. Tapi kakinya ya, Hah? kaki. Ya, kalau membahayakan nyawa untuk keselamatan diri sama anggota, ya dia harus dilumpuhkan lah. Ya. Sebenarnya Pak, kalau boleh tahu supaya rekan-rekan kita juga tahu SOP-nya itu yang boleh ditembak itu kondisi seperti apa, Pak? Kalau ada orang melakukan kejahatan, Ya, terus ditembak itu dalam kondisi seperti apa baru boleh gitu? ya saya kira itu kan perkapnya sudah diatur. Gimana memberikan tembakan peringatan kepada yang bersangkutan, yang diduga melakukan kejahatan, kemudian membahayakan nyawa orang lain, membahayakan petugas dalam keadaan mendesak untuk membela diri, ya petugas bisa melakukan tembakan, Gitu. tapi melalui pentahapan. Ya. Soalnya belakangan-belakangan ini tuh Pak kan banyak itu Polri yang diprotes-protes kan? Ya, Iya, protes-protes malah masalah penembakan begitu. Yang seperti sekarang tuh di mana itu ya? Di Wadas apa mana itu ya? wadas. Iya, itu makanya kan kita perlu tahu maksudnya tahapan seperti apa baru boleh. Oh, ternyata kalau udah membahayakan Ya, petugas, membahayakan nyawa orang lain, iya, iya. tidak hanya petugas, nyawa orang lain yang terancam, ya dia harus dilumpuhkan. Iya, iya. Sesuai dengan ya keadaan yang bersangkutan. Kalau dia menggunakan senjata api, ya kita nggak mungkin pakai tangan kosong, kan? Pakai senjata api juga. Iya. Selama Bapak bertugas pernah bertugas di ini Pak, di Aceh Pak? Belum. Oh belum pernah. Terakhir yang paling ini di Sumut. Daerah-daerah konflik belum pernah? Daerah-daerah konflik seperti Poso? Belum. Belum ya? Papua Barat aja. Papua Barat ya? Iya, iya. Papua Barat gimana Pak? Waktu Bapak tugas di sana, kondisi masyarakat? Sebenarnya situasi Kamtipasnya tidak terlalu banyak menonjol, tapi banyak kejahatan-kejahatan konvensional yang terjadi. Kebetulan saya waktu di sana kan ada kasus kerusuhan terkait isu SARA yang di Jawa Timur, kemudian merembet di Papua Barat. Tapi itu pun hanya 1 hari, kemudian bisa diredam. Saya kira masyarakat Papua pada umumnya sangat welcome dan baik, bagaimana mereka menjunjung tinggi adat sama budaya mereka, tapi juga mereka juga bisa diberikan pengertian terkait hukumnya. Ya, karena kan beberapa bulan yang lalu itu banyak kali itu kejadian-kejadian yang di Timika ya, seperti di Papua itu sebenarnya masyarakat sana itu kalau diadakan pendekatan gampang ya Pak ya, sebenarnya gitu. Ya, kalau dulu saya ada pimpinan di sana menyampaikan slogan kami, ya itu di sana melayani dengan hati. Jadi tipikal karakter orang Papua tidak sama dengan suku-suku yang lain di Indonesia. Semua manusia pada prinsip kan punya hati. Ya. Dia bisa mendengar apa yang disampaikan orang, bisa menilai, kemudian apa yang disampaikan itu bisa diputuskan mau dilakukan apa tidak, kan gitu. Selama Bapak Dirkrimum di Papua Barat ini apa peristiwa yang menonjol Pak, kasus yang menonjol Pak? Ya kerusuhan itu, Kerusuhan isu aja. SARA yang berawal dari Jawa Timur, Oh begitu ya. dan ya ada bahasa yang menurut mereka tidak pantas. Oh jadi Makian yang disampaikan kepada mereka. sebenarnya semua manusia Pak kalau kita baik pasti baik lah ya. Saya yakin itu, Pak. Ya ya. Ya. Sejahat apapun itu, sepenjahat apapun itu pasti punya hati. Ya. Kan? Diberikan kebaikan, ya, tapi tidak mungkin
instan Pak. Ya. Ya kan? Bapak pernah nggak ini iseng-iseng, kan polisi itu harus humanis ya, harus sama masyarakat. Pernah nggak ada misal perampok gitu yang sebenarnya orang nakal, tapi Bapak tangkap terus Bapak nasihati gitu? Pernah? Pernah. Maksudnya nasihati bukan secara hukum, maksudnya kamu harus berubah, jangan buat jahat lagi gitu, pernah? Ya, Ada sering kita coba begitu, ya. Zaman saya Kapolsek, saya Kasat CRC, ada beberapa ya residivis yang kita tangani, memberikan pengertian, melatih dia supaya gimana sih, punya ada sedikit hati yang baik untuk bisa berbuat untuk sesama, itu aja. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya ini, biar kita semua ya masyarakat Indonesia ini ya bisa saling satu sama lain, saling akur, saling baik lah kan. Seharusnya ya. Tanpa membedakan ras apapun, suku, agama dan seterusnya. Jadi saya juga karena sebagai rohaniawan saya mau doa buat Bapak supaya ke depan ini Tuhan berikan hikmat untuk menghadapi masyarakat ini lah. Amin. Supaya masyarakat ini jangan satu sama lain itu saling membenci. Gimana caranya supaya masyarakat Indonesia ini satu sama lain saling menghormati, Ya. menghargai, ya kan, walaupun beda suku, beda ras, agama, kan itu kan masing-masing orang kan punya apa ya, punya adat masing-masing, punya latar keyakinan belakang, masing-masing, latar belakang, supaya semua berjalan ya saling menghargai gitu. Ya, Ya, saya doakan Bapak ke depan jadi polisi yang betul-betul dipimpin Tuhan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan dalam masyarakat ini, karena kan nggak harus dengan cara apa ya, hukum positif dengan cara keras saja kan, bisa juga dengan ada yang lain lagi ya, untuk meredamkan semua. Ya, hukum itu kan tidak hanya kepastian hukum yang dibutuhkan, manfaatnya harus ada, keadilannya harus ada. Ya. Jadi tidak semata-mata menerapkan hukum formil. Ya, ya. Oke, kita doa Pak ya. Mari. Ya. Saya bersyukur hari ini berjumpa dengan Pak Robert Da Costa. Saya mengenal beliau mulai dari Dirkrim Papua sampai Dir Narkoba, Sumut, dan beliau sudah Lemhanas. Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan bawa beliau ini lebih hari naik lagi. Kami juga saat ini berdoa buat Bapak Kapolri Prasetyo Sigit Prabowo, kuasamu bekerja, dapat memimpin Polri lebih baik lagi dan bisa melihat kinerja anak buahnya sehingga beliau tidak salah dalam mengangkat anak buahnya untuk memimpin sebagai Kapolres, Kapolda, sebagai Dirkrim Dirkrimsus, Dir apapun. Tuhan Yesus, saya berdoa buat istri dan anak-anak Robert Da Costa dalam pemeliharaan Tuhan. Saya percaya Indonesia ini adalah Indonesia yang punya budaya baik. Hanya ada orang-orang tertentu saja kadang-kadang buat rusuh. Kami minta damai sejahtera Tuhan memimpin Indonesia ini. Tuhan Yesus, saya percaya kuasamu bekerja atas Pak Da Costa, urapi dia. Hadiratmu mengalir atasnya. Berikan kepadanya hikmat dalam memimpin seluruh anak buahnya dan memimpin seluruh masyarakat di mana beliau nanti ditempatkan memimpin. Entah di Polda mana, entah di mana, saya percaya Tuhan berikan yang terbaik. Tuhan berikan yang terbaik. Dan berikan kesehatan, jauhkan dari coronavirus Omikron. Karena kami percaya Yesus nama tertinggi, nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama Tuhan Yesus, termasuk virus Omikron. Dan semuanya yang dipimpinnya, semuanya merasa tenang, merasa damai. Karena beliau memimpin dengan hikmat Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.